mahar yang disebutkan. Kalau yang ini sudah mafhum lah kita. Sekarang bagaimana dengan mahar yang tidak disebutkan? Saya nikahkan kamu dengan anakmu, saya nikahkan kamu dengan anakku dengan mahar yang belum disebutkan misalnya. Apakah hal ini dibolehkan atau tidak? Inilah permasalahannya. Perhatikan dulu Bu ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 236. La junaha 'alaikum, tidak mengapa bagi kalian, in talaqatumun nisaa, yang telah menceraikan istrinya, malam tamassuhunna, namun belum dia sentuh. Jadi ada laki-laki menceraikan istrinya, namun dia belum sentuh. Pagi jam 10 dia akad, zuhur sudah dia cerai. Ya mungkin entah terjadi apalah, kita nggak ngerti, belum sempat dia sentuh, dicerai. Antufridu lahunna faridah, malam tamassuhunna au tufridu lahunna faridah, yang belum kamu sentuh dan belum kamu tentukan maharnya. Itu dia. Berarti waktu dia akad nikah, maharnya belum ditentukan. Artinya di sini dikatakan la junaha, berarti pernikahannya sah. Ya, pernikahannya sah. Lantas permasalahan yang kedua muncul, kalau mahar yang belum ditentukan, kemudian diceraikan istrinya sebelum dia nikahi, sebelum dia sebelum dia sentuh, nikah dengan arti yang lebih dalam Bu. Ya, hubungan badan misalnya. Ya, jadi dia belum sentuh, namun sudah dia cerai. Waqad faradtum lahunna faridah, padahal kalian belum tentukan apa maharnya, yang seperti ini. Jadi bagaimana caranya? Dan meninggal dia, atau begini, dia si suami menikah belum ditentukan maharnya, kemudian meninggal. Karena mahar itu kan bisa tunai, bisa hutang. Bisa tunai, bisa hutang. Tunai berarti sudah jelas. Ada yang hutang namun belum jelas. Mahar saya belum jelas, tapi insya Allah itu mahar lah, hutang ya, tapi hutang juga begitu. Sudahlah belum jelas, hutang lagi. Ya, ini bagaimana? Maka mahar yang seperti ini dilihat mahar kebanyakan kerabatnya. Kalau mahar kerabatnya yang kebanyakan itu dengan menggunakan apakah seperangkat alat sholat, apakah berupa kebun misalnya, maka itulah yang dijadikan sebagai mahar. Dimana kalau seorang suami belum memberikan maharnya kepada istrinya, berarti si suami hutang, ya, hutang terhadap si istri. Kalau dia meninggal, maka harta si suami sebelum dibagi-bagi dikeluarkan dulu mahar untuk si istri, karena itu hutang statusnya. Nah, demikian. Berarti mahar itu bisa disebutkan, bisa tidak disebutkan, dengan catatan selama mahar tersebut memang punya nilai. Kemudian bisa tunai, bisa hutang. Ini tergantung kesepakatan. Kalau si keluarga wanita menyatakan ya boleh hutang, berapa lama pembayarannya? 3 tahun misalnya, ya, atau dicicil. Dan dinamakan mahar saya 10 juta misalnya, atau 3 mayem emas, tapi saya cicil. Setuju? Deal. Udah, berarti harus pembayaran sebagaimana pencicilan harus dilakukan sebagaimana yang sudah disepakati. Kemudian para ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, masalah yang lain yaitu mengenai mahar al-mu'ajjal wa mu'ajjal. Ini mahar al-mu'ajjal wa mu'ajjal. Ini mahar yang kita sebut tadi, mahar hutang maupun yang tunai. Kemudian ada jenis mahar yang lain, yaitu
ma yastahiqqul mar'u minal mahri wa ahwalihi. Apa yang berhak, ya, apa yang berhak didapati oleh seorang wanita dari maharnya. Kapan dia wajib untuk mendapatkan mahar tersebut? Apakah akad, setelah akad, ataukah setelah hubungan? Itu dia. Apakah setelah akad ataukah hubungan? Baru si wanita itu berhak untuk mendapatkan maharnya. Ya. Di sini sebutkan bahwasanya ittafaqa ahlul ilmi ala anna zawja tastahiqqul mahran kamilan. Bahwasanya seorang istri berhak mendapat seluruh maharnya. Idza dakhala biha zawj wa jama'aha. Apabila si suami melakukan hubungan dengan istrinya, maka sudah sepakat seluruh mahar harus diberikan. Namun, ya di sini berdasarkan surah An-Nisa, idza aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudh minhu syai'a ata'khudhunahu buhtana wa itsman mubina. Apabila kalian ingin menukar ataupun merubah seorang istri dengan istri yang lain, sementara kalian telah berikan sedekahnya, sedekah ini maharnya, jangan kalian ambil mahar tersebut. Misalnya seorang suami sudah memberikan mahar, mahar saya misalnya kebun sawit 3 hektar, kemudian dia dicerai oleh suaminya, maka tidak boleh diambil tuh kebun sawit, karena itu sudah milik penuh si istri. Seorang yang memberi, kata Rasulullah, seorang yang memberi kemudian dia minta lagi, sama seperti anjing yang menjilat ludahnya, muntahnya kembali. Haram hukumnya. Sesuatu yang telah kita beri, kita ambil kembali. Demikian juga mahar tadi. Ya, tidak boleh seorang suami mengambil mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Lantas bagaimana kalau seandainya belum sempat mereka melakukan hubungan? Jadi bagaimana? Maka mahar yang boleh dikembalikan itu hanya setengah. Fanisfu ma faradtum. Fanisfu ma faradtum maksudnya la junah alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum. Tidak mengapa kalian mencerai istri kalian yang belum kalian sentuh, sementara kalian telah tentukan berapa maharnya. Fanisfu ma faradtum, maka setengahnya yang boleh kalian ambil. Setengahnya lagi itu milik sang istri. Berarti mahar yang sempurna itu hak seorang istri apabila sudah adanya hubungan ataupun serumah. Jika tidak, sudah nikah namun tidak ada hubungan, maka setengahnya sudah menjadi milik sang istri. Setengahnya lagi punya si suami kalau diminta. Nah, kalau diminta, kemarin saya kasih 2 hektar, yang 1 hektar saya ambil, boleh kalau diminta. Namun akan lebih baik kalau si suami membiarkan itu semua untuk sang istrinya. Demikianlah para ikhwatiddin azallahu iyyakum yang berkaitan dengan mahar. Ya, demikianlah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur.